dibuat tidak imbang gitu. Jadi semua harus fair. Ya. Kalau memang skincare itu misalnya tidak terdaftar BPOM, ya proses hukum, tangkap itu orang-orang itu. Jangan setelah keluar diam gitu, nggak ada proses selanjutnya. Terus buat apa? Buat apa? Buat apa melahirkan itu? Buat apa mengeluarkan rekomendasi itu kalau tidak ada proses selanjutnya? Buat apa itu? Ya. Jadi Mujahidin Ambon, penipu, koruptor, dukun penjahat ini orang-orang ini. Orang-orang gak ada kerjaan ini pasti hidupnya susah banget. Saya sangat yakin hidupnya pasti susah. Kenapa? Karena tidak ada kewarasan yang kamu keluarkan. Kata-kata yang kamu keluarkan itu hanya ingin menyerang orang. Ya. Orang yang mengeluarkan kata-kata yang hanya ingin menyakiti orang lain, ya. Orang yang hanya mengeluarkan kata-kata kotor terhadap orang lain, itu hidupnya pasti susah. Susah hidupnya. Akan ada masalah hidupnya, akan kelaparan, akan kesulitan hidupnya. Yang ngapain kamu jadi buzzer yang tidak memiliki otak gitu? Memangnya saya pusing dengan kamu caci maki saya? Nggak pusing saya. Nggak akan pusing. Kenapa? Karena saya masih tetap makan dan saya masih tetap mendapatkan kehidupan yang layak daripada orang-orang seperti kalian. Gitu, brother. Terus apa? Oke, apakah kebijakan pihak DPR tentang banyaknya pajak ini? Ya, itu kita akan nanti akan proses ya. Maju terus. Oke. Saya ini banyak ya, sudah banyak kalinya saya berjuang, saya menjalankan kinerja saya sebagai anggota Dewan gitu. Saya dicaci maki, saya direndahkan, saya difitnah, semuanya. Tapi saya tidak peduli. Kenapa? Karena selama saya berjalan untuk kebenaran, selama saya berjuang untuk kebaikan, selama saya berjuang untuk rakyat, saya tidak pernah peduli, saya tidak pernah takut, saya tidak pernah merasa terintimidasi oleh apapun. Nggak akan. Saya tetap akan fokus pada apa yang saya perjuangkan. Kecuali saya berjuang untuk kepentingan pribadi saya, kecuali saya berjuang untuk kepentingan keluarga saya, kecuali saya berjuang hanya untuk mengisi perut saya. Tetapi kalau saya berjuang untuk hukum, saya berjuang untuk keadilan, saya berjuang untuk masyarakat kecil, saya berjuang untuk keselamatan semuanya, saya yakin Allah akan melindungi saya. Saya percaya itu. Karena ada doa yang baik yang menjaga saya. Doa ibu saya, doa orang-orang yang saya tolong, doa orang-orang yang pernah mendapatkan kebaikan saya, doa orang yang merasakan apa yang saya perjuangkan. Saya yakin Allah akan melindungi saya. Jadi saya tidak pernah takut. Kamu hina, kamu fitnah serendah-rendahnya, kamu hina dina saya tidak peduli. Apalagi hanya buzzer yang tidak pernah ada mukanya di Instagram, di TikTok, dan di Facebook. Gitu, brother. Gak peduli saya. Katakanlah apa yang kita perjuangkan ini adalah untuk kebaikan dan untuk kemuliaan. Masa Allah akan membiarkan saya? Masa Allah akan membawa saya ke kezoliman orang lain? Saya tidak percaya itu. Buat hukum barang keren. Paul, sangat terima kasih. Jadi semuanya tidak usah khawatir. Perjuangan-perjuangan yang sudah sedang kita laksanakan ya, yang sudah pernah kita lakukan. Ada pembunuhan terhadap bos rental, kita perjuangkan, kita bantu. Saya turun ke rumahnya, saya datangin, dan alhamdulillah berhasil. Pelaku hari ini sudah ditahan dan sudah mendapatkan hukuman setimpal. Polisi yang ditembak, yang dizolimi, kita datang, kita turun, kita perjuangkan. Alhamdulillah pelaku sudah ditangkap dan sudah diproses dan sudah mendapatkan keadilan. Ada masyarakat yang digusur, lahannya dikuasai oleh perusahaan. Saya turun, saya bergerak, saya dampingi. Alhamdulillah lahannya dikembalikan. Sekarang ini kalau kita tidak berjuang bersama mereka, ya, siapa lagi
Siapa lagi? Siapa lagi yang akan berjuang? Ya, kau bisa bayangkan, ya, kau bisa bayangkan kalau kita tidak bicara, ya, proses hukum dengan adil, dengan benar, tidak mungkinlah didengar kalau kita tidak bicara melalui media sosial, melalui media. Ya, jadi saya tidak pernah khawatir, teman-teman. Ya, hari ini permasalahan-permasalahan mungkin hari ini, ya, masalah belum sampai pada kalian. Mungkin hari ini kalian belum merasakan kezoliman. Mungkin hari ini, ya, kecelakaan itu belum sampai pada kamu. Tetapi kalau kecelakaan itu sampai pada kamu, apes itu sampai pada kamu, maka pasti kau membutuhkan orang-orang seperti kita, seperti saya. Kenapa? Karena akan selalu hadir kepada mereka-mereka yang diperlakukan tidak adil dan tidak baik terhadap sistem ini. Mungkin sekarang kamu menjelek-jelekan saya, mungkin aja sekarang kamu tidak suka cara saya, mungkin saja kamu benci cara saya. Tapi suatu saat apabila ketidakadilan itu sampai pada kamu, sudah pasti orang seperti saya akan turun dan ikut membantu kamu. Pasti itu. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Jadi teman-teman, ya, saya tidak pernah khawatir, ya. Jangan dengerin buzzer gembel, Pak. Ya, aku nggak dengerin, cuman menasihati buzzer. Jadi hari ini tuh saya sedang menasihati para buzzer, ya. Saya menasihati kalian, ya. Hari ini jangan karena kamu, ya, mendukung seseorang, ya. Jangan karena kamu mencintai seseorang, jangan karena kamu berpihak kepada seseorang, lalu kamu mengabaikan orang-orang yang berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Kamu bisa melihat saya, ya, apa sih kepentingan saya? Ya, apa sih kepentingan saya? Misalnya membantu Nikita Mirzani, apa pentingnya saya dengan Nikita Mirzani? Apa dia? Emang dia bisa kasih saya duit? Nggak mungkin lah. Apa kepentingan saya? Nggak ada kepentingan saya. Saya cuma ingin, ya, keadilan itu diberikan kepada siapapun yang berjuang di pengadilan. Pansos, mau ngapain pansos? Lu bisa lihat, ya. Kamu bilang saya pansos, coba kamu lihat akun kamu. Lihat akun kamu. Akun kamu cuma 2 orang, 0 pengikutnya. Lalu kamu bilang pansos, bukannya kamu yang pansos? Aku mau pansos. Gimana mau pansos? Ya, kalian itu, jadi apa? Otak itu nggak dipakai gitu. Maka selalu memberikan kebenaran asal. Ya, jadi kemarin ada seorang ibu yang ditahan di Jakarta Pusat, ya, dengan anaknya. Saya komen,